Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahidri Astuti, NIM 203200252, kelas PGMII dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia di MI atau SD. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 semester 1 dengan topik pesan dalam dongeng. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan untuk kompetensi dasar yang akan saya gunakan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah 3.3, menguraikan pesan dalam dongeng yang diujikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Yang selanjutnya adalah 4.3, memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan dari diri untuk menggunakan kosakata, baku, dan juga kalimat efektif. Dan tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui mendengarkan dan menyimak teks dongeng pada sebuah lembar printout, siswa dapat menyimpulkan dan menampilkan sifat tokoh dongeng menggunakan ekspresi dengan tepat. Tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan pesan dalam dongeng Pohon Apel yang Tulus dengan benar. Dan yang ketiga adalah dengan mencermati teks bacaan dongeng Pohon Apel yang Tulus, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan juga ekspresi dengan tepat. Tujuan yang keempat adalah melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memeragakan pesan yang terdapat dalam dongeng Pohon Apel yang Tulus menggunakan kosakata dengan benar. Untuk materi pembelajaran kali ini saya menggunakan teks dongeng Pohon Apel yang Tulus dan juga saya sedikit menjelaskan mengenai sifat-sifat tokoh dongeng, yaitu yang pertama adalah baik, yang kedua adalah tulus, yang ketiga adalah dermawan, yang keempat adalah ikhlas, dan yang kelima adalah suka menolong tanpa pamrih. Lalu pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam video ini adalah pendekatan saintifik atau 5M, yaitu yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah menanya, yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, yang keempat adalah mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Dan strategi dalam pembelajaran kali ini adalah dengan ceramah, penugasan, diskusi, dan presentasi. Model dalam pembelajaran ini adalah dengan menggunakan model inquiry learning, di mana kegiatan pembelajaran siswa menekankan pada proses berpikir kritis dan juga analitis. Dan media pembelajaran adalah dengan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan juga menggunakan lembar printout atau berupa teks bacaan dongeng Pohon Apel yang Tulus. Alat yang digunakan yaitu alat tulis. Untuk sumber pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah yaitu yang pertama menggunakan buku Pedoman Guru Menyayangi Tumbuhan dan Hewan kelas 3 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yang selanjutnya menggunakan buku siswa Menyayangi Tumbuhan dan Hewan kelas 3 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 dan juga menggunakan teks dongeng Pohon Apel yang Tulus melalui lembar printout. Baiklah, selanjutnya simaklah video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Baik, kita sudah berdoa. Nah sekarang coba ibu minta kalian untuk cek teman sebelahnya, kanan kirinya, di sampingnya, siapa kira-kira yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap semua ya jumlah siswanya, ada 20 orang. Anak-anak, sekarang ibu tanya, kira-kira hari ini kita akan belajar apa?
Hayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng pohon apel yang tulus. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, siapa di sini kira-kira yang pernah mendengar atau membaca dongeng pohon apel yang tulus? Silahkan acungkan tangannya. Iya, Asira, silahkan apa jawabannya? Iya, betul sekali. Asira hebat. Jadi ternyata Asira itu pernah membaca dongeng pohon apel yang tulus. Oke, setelah itu Ibu akan bertanya lagi. Mengisahkan tentang apa pohon apel yang tulus itu ya kira-kira? Iya Asira, good job, betul sekali. Jadi dongeng ini mengisahkan tentang sebuah pohon apel yang tumbuh sendirian di padang pasir. Lalu ada seorang anak laki-laki yang menemani pohon apel. Tetapi ketika dewasa, anak laki-laki bersikap egois. Pasti Asira, jawabannya betul sekali. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan nantinya anak-anak mampu untuk memahami dan menguasai materi yang akan dipelajari hari ini. Baik, langsung saja Ibu akan membagikan teks dongeng pada sebuah lembar printout. Nih, Ibu berikan masing-masing anak satu ya. Baiklah, selanjutnya silakan kalian amati lembar printout yang telah Ibu bagikan. Baik, apakah sudah selesai kalian amati lembar printout ini? Jika sudah selesai kalian amati, sekarang silakan kalian mendengarkan Ibu membacakan dan akan menjelaskan sedikit tentang dongeng pohon apel yang tulus. Silakan kalian simak dengan baik ya penjelasan Ibu. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang sangat besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh menjadi dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Nah, di sini pohon apel menyambutnya dengan gembira. Pohon apel berkata, "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Lalu si anak laki-laki menjawabnya, "Ah, aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" Lalu pohon apel menjawab dengan sangat tulus dan sangat lembut, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan lalu pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tetapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel pun merasa kesepian dan akhirnya merasa sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. Lalu anak laki-laki menjawab, "Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. Lalu pohon apel menjawab, "Baik, sisa batang tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah," kata pohon apel. Lalu laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Nah, jadi seperti itu kira-kira penjelasan yang Ibu bacakan tentang dongeng pohon apel yang tulus. Nah, sekarang anak-anak, silahkan kalian menampilkan sifat-sifat tokoh dongeng dengan menggunakan ekspresi.
Baik, selamat mengerjakan anak-anak semua. Oke, gimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Oke anak-anak, gimana? Apakah sudah selesai menyimpulkan sifat dongeng pohon apel yang tulus? Oke anak-anak, gimana? Apakah kalian sudah selesai menyimpulkan sifat dongeng pohon apel yang tulus? Oke, jika sudah, sekarang ibu akan minta satu anak, yaitu silakan Anissa untuk maju ke depan dan menampilkan sifat dongeng dengan menggunakan ekspresi. Baik, terima kasih Anissa. Bagus sekali penampilannya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Anissa, anak-anak. Baik, sekarang ibu akan memberi kesempatan anak-anak untuk bertanya kepada ibu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan anak-anak. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi anak-anak bertanya kenapa pohon apel kok menangis? Oke, bagus sekali pertanyaannya anak-anak. Apakah di sini ada yang mau membantu ibu untuk menjawab? Oh iya, silakan Anissa. Ya, betul sekali jawabannya Anissa. Jadi pohon apel itu menangis karena merasa bahagia ya. Karena merasa bahagia bisa bersama lagi dengan teman-temannya, yaitu si anak laki-laki. Nah, jawabannya Anissa itu betul ya teman-teman. Jadi pohon apel itu menangis karena bukannya menangis sedih, tapi karena menangis bahagia karena bisa bertemu lagi dengan si anak laki-laki. Nah sekarang silahkan kalian menyebutkan satu pesan yang ada di dalam dongeng pohon apel yang tulus. Yang mau menyebutkan? Silahkan kalian acungkan jempol. Silahkan kalian acungkan tangannya. Ya Asira, terima kasih jawabannya. Jawabannya betul ya. Jadi pesannya adalah, pesan yang bisa kita ambil atau pesan dari dongeng tersebut adalah kita harus saling menghargai sesama makhluk hidup. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Asira anak-anak. Oke, sekarang silahkan satu anak saja maju ke depan dan membacakan dongeng pohon apel yang tulus dengan memperhatikan level, intonasi, dan juga ekspresi. Oh iya, Ana mau maju, silahkan Ana. Baik, terima kasih Ana. Silahkan duduk kembali. Jadi, bacaannya Ana benar ya teman-teman. Sudah dibaca dengan lafal, intonasi, dan juga ekspresi dengan tepat. Selanjutnya ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok karena dalam kelas ini jumlah siswanya adalah ada 20 anak. Karena untuk kelompoknya sudah ibu bagi, silahkan sekarang kalian bergabung dengan teman sekelompoknya. Baik, jika sudah bergabung dengan teman sekelompoknya, semua? Oh iya, jika sudah, sekarang silakan kalian untuk diskusikan dan juga kumpulkan informasi berupa pesan-pesan yang terdapat dalam dongeng pohon apel yang tulus. Baik, jika sudah, sekarang silahkan kalian untuk mendiskusikan dan juga kalian kumpulkan informasi berupa pesan-pesan yang terdapat pada dongeng pohon apel yang tulus. Gimana anak-anak, apakah tiap kelompok sudah selesai mengerjakan? Baik, jika sudah, silakan sekarang komunikasikan dan juga peragakan hasil diskusi kalian dengan teman sekelompok kalian mengenai pesan-pesan apa saja yang terdapat dalam dongeng dengan menggunakan kosakata dengan benar. Baik, sekarang silakan mulai untuk maju ke depan, dimulai dari kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, silakan maju ke depan untuk kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang waktunya untuk kelompok 3. Silahkan maju untuk kelompok 3. Ya, bagus sekali penjelasannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir, silahkan maju ke depan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4 sudah maju dan ke depan dan
Kita beri tepuk tangan anak-anak. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah berkontribusi dengan baik dan juga telah mengerjakan dengan baik. Sekarang, silakan untuk memperhatikan ibu lagi ya. Baik, setelah kalian mempelajari tentang materi hari ini, informasi apa yang bisa kalian dapatkan atau informasi apa yang bisa kalian pelajari? Oh iya, benar sekali jawabannya. Jadi, informasi yang bisa kita dapatkan adalah informasi mengenai sesama makhluk hidup itu kita harus saling menghargai. Nah, selanjutnya anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, apa yang belum kalian pahami? Apakah ada? Kalau ada, silakan ditanyakan. Sudah? Alhamdulillah, semua sudah memahami materi hari ini. Jadi, ibu akan melakukan penilaian terlebih dahulu ya. Ibu sudah selesai melakukan penilaian. Sekarang silahkan kalian untuk mencatat. Ibu akan memberi tugas untuk pertemuan minggu depan. Tugasnya adalah silakan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian untuk mencari contoh-contoh dongeng lainnya. Tugas ini silakan dikumpulkan pada minggu depan ya anak-anak. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Silakan untuk buku dan alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Dan silahkan untuk ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian adalah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.